Disepakati? Sepakati dua. Oke guys, balik lagi bersama M. Henam. Di video kali ini seperti biasanya, saya mengulas kembali berita-berita yang terupdate. Tapi sebelum kalian nonton video ini ya, jangan lupa subscribe dulu, dan kalau kalian suka, jangan lupa like dan komen juga di bawah, dan juga kalian jangan lupa share ya. Fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Jadi terkait dengan rancangan undang-undangnya RUU Omnibus Law, zaman daripada Demokrat, PKS yang menolak Omnibus Law. Nah, selanjutnya rapat paripurna yang terjadi pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. DPR sahkan Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI bahas rencana aksi. FPD lainnya, Beni Kaharman, juga meminta interupsi. Debat panas terjadi antara Beni dan Asis. Pak Beni, Anda bisa keluarkan kalau tidak mengikuti aturan, ujar Asis. Tidak, saya interupsi, kata Beni ngotot. Asis terus melanjutkan rapat untuk mempersilahkan pemerintah menyampaikan pandangan. Kalau demikian, kami fraksi PD menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab, kata Beni. Setelah itu anggota FPD keluar dari ruang sidang. Pak Didi, cukup, Anda tidak usah mengajari, kata pimpinan sidang paripurna. Syamsuddin, saya tidak mengajari, saudara pimpinan, tapi ini aspirasi dari publik demikian luar biasa. Saya sebagai wakil rakyat, kata Didi. Kami menegaskan kembali fraksi PD menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini dan meminta ditunda, kata anggota FPD Irwan dalam sidang paripurna di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020. Setelah Irwan, anggota FPD Didi Irwadi juga menyampaikan interupsi. Ia meminta ada voting apabila keputusan tidak bulat. Oke, kita kembali ke Demokrat. Demokrat WO dari paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja. Dalam RUU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel. Tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja, dan jaringan civil society terangnya. Jadi dalam RUU sendiri tidak melibatkan banyak komponen ya perwakilan masyarakat, sehingga Demokrat menolak hal itu. Pertimbangan itulah yang menjadi dasar Demokrat menolak RUU Cipta Kerja. Fraksi partai berlambang mirip Mercy itu menyarankan agar RUU diciptakan dibahas kembali. Berdasarkan argumentasi di atas, maka fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak RUU Cipta Kerja pada sore hari ini. Kami menilai banyak sekali hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru, sebut Marwan. Selain itu, fraksi Demokrat menilai proses pembahasan RUU Ciptaker kurang transparan. Sebab, sebut Marwan, pembahasannya tidak banyak elemen masyarakat yang ikut di dalamnya. Seperti tadi yang telah dipaparkan bahwa tidak seutuhnya elemen masyarakat yang hadir dan pembahasan itu tidak transparansi. Ya, dan pembahasan itu pun sebelum dilakukan rapat paripurna, ya nantinya sudah ada lobby-lobby di dalam deal-deal, sehingga apapun keputusannya itu dari suara yang banyak ya, dan yang memang diterima secara akal sehat. Penolakan tersebut disampaikan fraksi Demokrat dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin tanggal 5 bulan 10 2020. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Pandangan fraksi Demokrat disampaikan Marwan Cik Hasan. Ada sejumlah pertimbangan disampaikan. Di salah satunya, fraksi Demokrat menilai RUU Cipta Kerja telah mencerminkan pergeseran semangat Pancasila. Marwan Cik Hasan mempertimbangkan hal itu bahwa tentang rancangan RUU ini dia bertentangan dengan Pancasila ya, dan tidak mencerminkan adanya nilai-nilai kepancasilais. Keempat, fraksi Partai Demokrat memandang RUU Cipta Kerja mencerminkan RUU ini telah mencerminkan bergesernya Pancasila, utamanya sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu liberalistik, kata Marwan dalam rapat. Jadi sahabat pendengar sekalian ya, kata Marwan dalam rapat ya,
beliau selaku fraksi Partai Demokrat dalam hal ini bahwa adanya praktek-praktek ya kapitalistik ya liberalistik, dan itu telah diduga oleh siapa, GN-nya Gatot Nurmantio, bahwa PKI akan bangkit lagi, dan itu pun sudah diduga oleh Gatot itu selaku mantan jenderal, beliau mengetahui keadaan yang ada di istana. Nah, dilihat daripada rancangan RUU ini ada juga keuntungan, tetapi harus dilihat banyak manfaat dan kerugian. Kalau memangnya manfaatnya sedikit, banyaknya kerugian, RUU ini dia mengalami kontroversial terhadap nilai-nilai Pancasila ya, keadilan sosial ya pada seluruh rakyat Indonesia ya, sesuai dengan disampaikan oleh fraksi ya, anggota fraksi Demokrat ya. Karena kita melihat bahwa rancangan RUU Omnibus Law ya itu dia menguntungkan beberapa kelompok ya, dan merugikan banyak ya sekali masyarakat, dalam hal ini keluarnya buruh ya, dimana menguntungkan pengusaha-pengusaha besar. Nah, ini praktek-praktek yang memang praktek kapitalistik ya, komunistik, liberalistik. Dari paripurna Demokrat sebut RUU Cipta Kerja cacat. Jadi Demokrat ya dengan begitu inisiatif bahwa praktek RUU itu cacat ya cipta kerjanya, karena hal itu tidak mendasari dengan jumlah rapat paripurna yang telah disidangkan ya, tidak transparan, lain-lain. Kekeluaran utama ya dalam rapat paripurna yang terjadi karena pembahasan rancangan RUU untuk diundang-undangkan, untuk menjadi undang-undang. Banyak sekali pasal yang dimasukkan dan dikurangi. Ini menjadi pertimbangan yang sangat besar, menjadi nasib kita, negara Indonesia, negara kesatuan dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau memangnya nilai-nilai Pancasila itu sudah diperjualbelikan atau dijadikan bisnis, maka negara kita ini sudah mengalami stroke. Dalam hal ini seperti darah ya, kalau memangnya darah itu dia semakin tinggi, maka akan terjadi lumpuh ya negara kita ini perekonomian, dan juga kalau dia semakin menurun ataukah dia itu berhenti. Sehingga ini seperti undang-undang yang berlaku, kalau misalkan hanya menguntungkan beberapa pihak, maka negara ini mengalami cacat yang disampaikan oleh fraksi Demokrat. Sangat tergeser karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sistem ya proyeksi yang ada di negara kita itu harus mendapatkan pemerataan, jangan hanya menguntungkan sebagian pihak, sekelompok ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana letak keadilan ya? Persatuan Indonesia harus bersatu, bukan hanya bersatu secara jasad, tetapi pemikirannya itu harus disatukan. Dalam hal ini pandangan Demokrat bahwa tidak semua elemen masyarakat yang hadir dalam rapat paripurna itu yang memang cacatnya hukum. PKS tolak RUU Cipta Kerja lebih untungkan pengusaha. Fraksi PKS menambah fraksi di DPR RI yang menolak RUU tentang Cipta Kerja Ciptaker disahkan menjadi undang-undang. Penolakan fraksi PKS didasari sejumlah penilaian, salah satunya mereka menilai RUU Ciptaker substansi liberalisasi sumber daya alam. Secara resmi substansi fraksi PKS menilai sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pada amandemen konstitusi. Di antara ketentuan kebijakan dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja yang memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta, kata anggota fraksi PKS Amin Aka dalam rapat paripurna di gedung DPR Senayan, Jakarta. Jadi kata PKS bahwa RUU ya, rancangan RUU itu melalui tindakan proyeksi liberalisasi yang memang menguntungkan pihak-pihak tertentu ya, yang mengancam kedaulatan bangsa ya, kedaulatan bangsa. Karena rakyat itu harus dia menikmati ya kedaulatan bangsa. Selain itu, fraksi PKS menilai pasal-pasal dalam RUU Ciptaker lebih menguntungkan pengusaha. Partai berlambang bulan sabit, kembar dan padi itu menyoroti pasal yang mengatur pesangon. PKS menilai pasal-pasal yang ada di RUU itu
memang sangat menguntungkan para pengusaha ya. RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang merugikan pekerja atau buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja dan pesangon. Sebut amin. Jadi dalam hal ini bahwa perubahan pasal-pasal ini berkaitan dengan hubungan kerja pesangon. Bagaimana hubungan kerja pesangon yang memang akan mengalami kontroversial dengan undang-undang yang berlaku ya, karena menguntungkan beberapa pihak. Selaku kita masyarakat turut prihatin karena undang-undang ini memberatkan sebelah ya, olehnya perlu pertimbangan yang sangat jernih. Karena itu sebut amin, fraksi PKS menolak RUU Ciptaker disahkan menjadi undang-undang dengan memperhatikan itu semua. Maka fraksi PKS menyatakan menolak RUU tentang Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Jelasnya Demokrat, dalam sudut pandang Demokrat ya, itu tidak melibatkan banyak elemen sehingga adanya cacat hukum. Tapi kalau dari ya partai PKS sendiri itu memang sangat bertentangan dengan kedaulatan bangsa ya, dan bangsa ini perlu adanya yang memang tidak menggeserkan nilai Pancasila tersebut. Jadi beberapa para ya aktivis ya, mungkin besok mereka melakukan aksi, tapi kita harus ingat bahwa aksi itu harus sesuai dengan protokol kesehatan ya. Tentunya aksi yang terjadi kontroversial dengan PSBB yang ada di Indonesia. Kalau memangnya besok mahasiswa turun jalan, maka apa yang terjadi? Kita harus mengambil kebijakan yang ada itu harus melihat nilai-nilai yang ada, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itulah yang menjadi implikasi kita setiap hari. Dimana kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat itu untuk memperjuangkan hak rakyat, bukan menyesahkan undang-undang sehingga mendapat proyek besar. Karena DPR itu kalau menyesahkan undang-undang itu mereka punya pendapatan yang sangat luar biasa, makanya gitu. Jadi kepada perwakilan rakyat juga ya, kita jangan salah pilih ya. Walaupun gitu ya, tentunya pemerintahan pusat yang berkuasa sehingga kita melihat. Tetapi dalam hal ini saya melihat ujaran yang memang disampaikan oleh Gatot Nurmantio bahwa PKI akan bangkit ya. Dalam ungkapannya itu selalu PKI. Jadi PKI gaya baru. Jadi tentunya sudah ada praktik itu sebelumnya, dan Gatot sendiri pun baru berani untuk menyampaikan itu. Oke, gitu aja videonya. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe.